Novel horor pembawa petaka. Penulis, Febiola. Halo, namaku Arya. Saat ini aku bersekolah SMA kelas 3 di Jakarta. Oh ya, aku tuh sangat suka baca buku. Loh, saking seringnya aku baca buku, aku sampai dijuluki si kutu buku sama teman-temanku. Kalau kalian nanya, buku apa sih yang paling aku suka? Jawabannya adalah, buku psikologi. Kenapa? Ya nggak tahu, suka aja sama buku psikologi. Dan tentunya, selain suka buku psikologi, aku juga suka sama novel horor. Walau sedikit seram, tapi aku tetap suka. Aku melihat ke arah jam tangan yang melingkar di pergelangan tanganku. Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 13. Aku pun beranjak pergi meninggalkan teras rumah. Rencananya juga, hari ini aku mau pergi ke toko buku bersama adikku. Aku mencari adikku ke kamarnya. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pintu kamar adikku. Oh ya, nama adikku adalah Ricky. Usianya hanya berbeda 1 tahun denganku. Ceklek. Tak lama kemudian Ricky membukakan pintu. Ada apa sih, Kak? Tanya Ricky. Temenin kakak ke toko buku. Ya, ucapku memohon. Meus, kakak aja sendiri? Ya, jawab Ricky kan. Ayolah dek, kakak kan gak bisa bawa motor, kataku lagi. Iya deh, aku antrin. Mau kapan emang? Tanya Ricky akhirnya setuju. Sekarang, jawabku. Ricky pun pergi untuk mengambil motor di garasi sekaligus memanaskannya. Motor Scoopy hitam itu melaju membelah keramaian jalan kota Jakarta. Tak membutuhkan waktu lama untuk aku dan Ricky sampai di toko buku. Toko buku itu terlihat begitu ramai dari luar. Di toko buku itu juga disediakan tempat untuk membaca buku, makanya aku suka sekali ke toko buku ini. Selain fasilitasnya banyak, buku di toko ini juga lengkap. Aku masuk ke dalam toko buku itu, sementara Ricky menunggu di luar. Aku melihat-lihat tumpukan buku, sambil mencari buku yang sekiranya menarik untuk membaca. Lama mencari, mataku melihat sebuah buku terselip di antara puluhan bahkan mungkin ratusan buku. Entah kenapa, aku penasaran sekali dengan buku itu. Aku pun mengambil buku itu. Sebuah buku dengan cover bergambar kuntilanak merah yang begitu terlihat mengerikan. Wajah kuntilanak itu tampak rusak, dengan sebagian kulit yang mengelupas. Yang paling mengerikan adalah, mata kuntilanak itu tajam sekali, bak seekor harimau yang kelaparan. Aku bergidik saat melihat sampul buku itu. Mengerikan sekali, pastilah orang yang membuat sampul buku ini begitu hebat hingga ia mampu membuat gambar yang amat mengerikan ini, gumamku takjub sekaligus ngeri. Aku kembali melihat dengan seksama seluruh buku ini, hingga mataku terhenti di sebuah goresan merah. Goresan itu bertuliskan, kuntilanak merah itu akan mendatangimu. Aku terhenyak. Apakah itu judul buku ini? Tapi kenapa berwarna merah? Apa mungkin ini ditulis dengan tinta merah? Pertanyaan demi pertanyaan terus saja menyesaki batinku. Tapi, aku segera menepis jauh-jauh pikiran buruk yang mulai menggelayuti kepalaku. Tanpa pikir panjang, aku segera membeli buku itu. Tanpa membaca sinopsisnya, aku langsung membayar buku menyeramkan itu. Memang sih, ada perasaan takut di hatiku saat membaca judul buku itu. Tapi rasa penasaran tentang cerita di buku horor itu rupanya lebih besar dari rasa takutku. Aku membayar buku bersambul mengerikan itu, lalu segera pulang. Aku memang tidak membeli buku lain lagi selain buku seram itu, karena uangku juga sudah mulai menipis. Aku berjalan ke parkiran di mana Ricky menunggu. Ayo kita pulang, deh, kataku saat telah sampai di depannya. Ya, Kak, kok itu bukunya cuma 1? Biasanya banyak, tanya Ricky heran. Uang kakak dikit lagi, jadi cuma beli 1 buku, jawabku. Oh gitu. Setelah mengenakan helm, Ricky kembali melajukan motor untuk pulang ke rumah. Tak membutuhkan waktu yang lama bagi aku dan Ricky untuk sampai di rumah. Saat melewati ruang tengah, kulihat mama yang sedang menonton TV. Alia, habis dari mana? Tanya mamaku yang bernama Indah. Habis beli buku sama Ricky, Ma, jawabku. Oh gitu, oke deh selamat membaca buku, ucap mama. Iya Ma, ya udah aku mau ke kamar dulu, kataku. Mama hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Aku pun berjalan ke kamar dengan diam. Sesampainya di kamarku yang serba biru, aku segera merebahkan tubuh di atas kasur. Karena aku bingung mau ngapain, akhirnya aku memilih membaca buku yang baru saja kubeli. Aku membaca sinopsis buku itu terlebih dahulu. Setelah kubaca, barulah aku tahu buku ini menceritakan tentang apa. Jadi inilah sinopsis bukunya. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Bambu, seorang gadis bernama Lina tinggal. Lina gadis kembang desa yang disukai banyak pria. Suatu hari, Lina pergi ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar.
Tanpa disadari oleh gadis itu, ada seorang dukun yang mengikuti dirinya. Saat Lina sadar, dukun itu sudah ada di belakangnya. Rupanya, Lina sudah masuk terlalu dalam ke hutan itu hingga sampai di area paling angker di dalam hutan itu. Alhasil, sang dukun sangat marah karena Lina masuk ke tempat kekuasaannya. Tak ada yang bisa selamat setelah bertemu denganku, kata si dukun lalu ia menusukkan keris yang ia bawa ke arah jantung Lina. Lina tidak sempat melawan ataupun berkata apa-apa, ia tewas berlumuran darah. Begitulah sinopsis buku yang sedang kubaca ini. Setelah aku membaca sinopsisnya, aku membaca cerita di buku ini. Setelah Lina meninggal dunia, dukun itu mengubur Lina dengan tidak layak. Malamnya, arwah Lina bergentayangan menuntut balas atas kematiannya. Arwah Lina yang penuh dendam itu menjadi kuntilanak merah yang sangat kuat. Ia menghabisi dukun yang membuat dirinya tewas. Karena arwah Lina yang begitu kuat, sang dukun tak sanggup mengalahkan Lina yang sudah menjelma menjadi kuntilanak merah. Wajah Lina amat sangat mengerikan. Tubuhnya penuh darah. Kulit wajahnya hampir mengelupas. Kepalanya hampir putus dengan genangan darah yang menimbulkan bau amis yang begitu pekat. Saat para demit sang dukun melihat majikannya mati di tangan sang kuntilanak merah, mereka ketakutan. Walaupun mereka sesama makhluk gaib, tapi tak ada yang sekuat Lina. Lina yang diselimuti amarah dan dendam membara membantai peruangan dukun itu tanpa ampun. Hingga setelahnya, ia keluar dari hutan dan menebar teror di desa Bambu. Lina bahkan membunuh bayi yang tak berdosa agar kekuatannya bertambah. Aku terus saja membaca buku itu sampai tak terasa sampai di halaman terakhir. Saat aku sampai di halaman terakhir buku itu, terselip secari kertas. Aku pun membaca tulisan di kertas itu. Siapapun yang membaca kisahku, maka dia akan mati. Karena tak ada satupun orang yang boleh tahu tentang kisahku, Lina sang kuntilanak merah. Aku tertegun ketika membaca tulisan itu. Apakah itu benar? Lalu siapa penulis buku ini? Apakah ini hanya untuk menakuti pembaca buku ini saja? Pertanyaan demi pertanyaan terus saja mendesaki kepalaku tanpa ada satupun yang terjawab. Aku menutup buku itu. Uniknya sangat tidak terduga, Lina berhasil dikalahkan dengan imbalan nyawa seorang gadis yang namanya mirip sekali dengan namaku, yaitu Alia. Setelah Lina membunuh gadis itu, Lina pun ikut hancur menjadi butiran debu. Sementara esoknya gadis itu ditemukan oleh keluarganya dengan bersimbah darah dan leher tercekik akibat perbuatan Lina. Keluarga gadis itu sudah berusaha mencari penyebab gadis yang namanya sama persis denganku itu terbunuh, tapi tak kunjung diketahui. Polisi pun telah dikerahkan, namun tak ada hasil. Juga, tak ada sidik jari pelaku, karena itu disebabkan oleh makhluk halus. Akhirnya keluarga gadis itu pun menyerah untuk mencari pelaku pembunuhan gadis itu. Kalau menurutku, buku itu seru, tapi juga sangat menyeramkan. Malam harinya, setelah salat Isya aku langsung memilih tidur karena mataku sudah sangat mengantuk. Tapi, saat aku bersiap tidur, ketukan di jendela mengagetkanku. Lalu, tercium juga bau amis darah. Aku pun menjadi heran. Siapakah orang yang mengetuk jendelaku malam-malam begini? Aku mendekati jendela dan membuka tirainya. Tidak, aku berteriak ketakutan saat melihat sesosok wanita berbaju merah persis seperti yang ada di dalam buku yang tadi baru kubaca. Wanita itu menembus jendela kamarku begitu saja. Jangan mendekat, kataku saat melihat wanita itu semakin mendekat. Tapi anehnya, tak ada yang datang karena mendengar teriakanku. Hihihi, tapi sayangnya kamu harus ikut denganku, kata kuntilanak merah itu. Ampuni aku, ucapku tergagap. Kuntilanak merah itu sudah berada sangat dekat denganku, hingga bau anyir darah itu semakin pekat dan membuat perutku serasa diaduk-aduk. Kuntilanak itu mencengkram tubuhku lalu membantingku ke lantai. Sakit, aku terus saja berteriak kesakitan. Kini, kuntilanak merah itu mulai mencekikku. Dengan sisa-sisa tenaga, aku berkata pelan. Jika aku harus mati, aku rela, asal kamu tidak meneror dan mengganggu siapapun lagi. Ucapku terbata-bata, napasku semakin tercekat. Dan akhirnya,